Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran lillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi la syarika lah wahdah yuhyi wa yumitu wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah Shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang tansah kaula hormati, wabil khusus dumateng guru kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biruhil Kudus Eyang Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, Biruhil Kudus Bapak Soho Ibu Joko Nur Ehsan. Mugi guru-guru kula panjenengan sedaya pinaringan maghfirah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun ngapunten sedaya kalepatan dosa-dosanipun, dipun suksesaken sedaya punapa ingkang dados program perjuanganipun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Liridho illahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng guru-guru kula panjenengan sami ingkang tansah kawula hormati, akhnal kiram Bapak Yai Muhammad Nur Huda, ingkang tansah kawula hormati Bapak Yai Anang Aminuddin, wa akhnal kiram Bapak Kiai Selamat Ma'ruf, ugi sedaya para pembina Majelis Ta'lim At-Tadzkir kaliaren ingkang boten saged kawula sebat setunggal setunggalipun tanpa ngira-ngira takzim kaula dumateng beliau-beliau. Mugi guru-guru kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kasehatan wa zahiran wa batinan, tansah ditambah kegiatan iman saha ketakwaanipun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, dipun tambah ilman nafi, dipun tambah kesabaran, dipun tambah ketulusan, sehingga saged nyarengi kula panjenengan sedaya anggenipun tolabul ilmi pados ilmu ingkang manfaat nyaket dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedherek-sedherek kawula rahimakumullah, semoga kita aturaken raos syukur tasyakur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten ing kalenggahan dalu punika kula panjenengan sedaya tasih dipun paring kesempatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saged jumangkah sesarengan hadir wonten ing papan punika
Sedaya niki kelawan campur tanganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila para sederek ingkang nyuwun sewu wonten ing manahipun dereng sempat ngaturaken matur suwun dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo panjenengan aturaken matur suwun ya Allah, menawi mboten keranten panjenengan ya Allah, kawula mboten bakal saged dugi wonten ing pengaosan dalu punika. Menawi mboten keranten panjenengan ya Allah, kawula mboten bakal saged ya Allah hadir kelawan keselamatan zahir saha batin kados ngaten nika ya Allah. Kenging napa amargi wujudipun kula panjenengan sedaya ngakeni bilih Allah Subhanahu wa ta'ala punika pangeranipun kula, pangeranipun kula panjenengan sami kaping sepindah ingkang paling dasar kula panjenengan sedaya kedahe kersa kathah syukur, kathah matur suwun dumateng ngersa dalem Allah wonten ing keadaan sing sadar nglampahi pagesanganipun piyambak-piyambak. Zaman sekarang ini kita sudah mulai luntur di dalam bersyukur. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin susah untuk membawa hati kita ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa susah, mengapa berat? Karena kita tidak paham apa yang harus kita kerjakan. Langkah-langkah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita lalui satu persatu. Sing paling gampil nopo ngisi manahipun kula panjenengan sedaya sepindah kelawan nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kelawan zikrullah. Kaping kalihipun nopo kados punapa ingkang sampun kawula aturaken, kathah matur suwun dumateng Gusti Allah. Setiap apa yang kita kerjakan, setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah. Ini langkah yang kedua. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk bisa buang hajat ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau beri aku kesempatan untuk bisa makan ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk bisa bangun lagi hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau beri aku kesempatan bisa bekerja. Terima kasih ya Allah, kau beri aku kesempatan memiliki keluarga yang baik. Terima kasih ya Allah, kau beri aku kesempatan bisa melangkah ke masjid. Sehingga sedikit demi sedikit tapi selalu kita isi hati kita dengan berterima kasih kepada Allah, maka isi daripada hati kita lambat laun bukan adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang kedua. Langkah yang selanjutnya apa? Kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, intensitas kita dalam menjalani hidup ini lebih banyak tidak berzikir daripada berzikir menyebut asma Allah. Niki sing kawula raosaken. Ini hal yang mungkin kita sama-sama rasakan. Dalam menjalani hidup satu hari kita bisa mengkalkulasi kita itu zikir itu lebih banyak apa banyak enggak zikirnya. Ini PR bagi kita. Sehingga pada suri tauladan atau contoh yang diberikan oleh para waliullah, orang-orang soleh itu kemana-mana bawa tasbih. Kenapa? Karena dengan membawa tasbih itu memicu hati untuk ingat kepada Allah. Bukan berarti
berarti terus pada zaman sekarang kita ini harus selalu bawa tasbih kemana-mana. Tidak. Caranya bagaimana supaya kita bisa memakomkan zikir. Nah, langkah yang ketiga ini bagaimana? Ada cabang-cabangnya lagi. Yang pertama, kita harus mampu menawan nafsu kita, melawan rasa malas kita untuk selalu menjaga jasad kita ini suci, mendawamkan wudhu. Kita tata bagaimana cara hidup kita dengan cara mensucikan jasad. Tidak harus kita batal habis kita kentut ke kamar mandi. Tidak. Dari yang sepele saja. Modalnya apa? Modalnya cuma melawan kemalasan kita. Setiap kita dari kamar mandi, kita wajibkan untuk pribadi kita untuk ngambil wudhu. Ini bukan barang yang sepele. Hadisnya Rasul jelas. Kok keangsah bahasa syariat? Ya memang harus dengan syariat. Tidak bisa kita tidak pakai syariat, kembali kepada Allah. Iringan pelajaran kita ini harus seimbang antara kita menata hati kita butuh kepada Allah dan jasad kita mengikuti perjalanan Rasulullah. Harus seimbang. Mengapa demikian? Di dalam hadis qudsi sudah sering saya sampaikan. Faman tasyaru'a wala tahaqqaqa fa fasaqa wa man tahaqqaqa wala tasyaru'a fazandaqa. Barang siapa yang dia menuju kepada Allah dengan dasar syariat tanpa dia mendalami ilmu hakikat, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Dan barang siapa orang yang berhakikat tetapi tidak menggunakan syariat, dia akan menjadi orang yang kafir zindik. Pelajaran at-talqir, pelajaran yang dibawakan oleh guru kita jelas. Dari Bapak Joko Nur Ihsan, dari Mbah Nur Ghazali jelas. Hakikatnya harus sempurna, syariatnya juga harus mengikuti. Zahirnya kita belajar dengan mengikuti syariat baginda Rasul, batiniah kita ini juga mengikuti baginda Rasul. Kita belajar berzikir, ingat kepada Allah, tetapi kita juga harus istiqomah dalam mengikuti Rasulullah. Kita tata dari wudhu kita, sehingga apa, tatkala jasad kita ini memiliki kesucian akan terpancar, akan mempengaruhi batiniah kita, akan ada pancaran yang baik di dalam batin, sehingga hati kita ini mudah untuk ingat kepada Allah. Ini langkah yang ketiga tadi. Setelah kita mendawamkan wudhu, setelah itu baru kita banyak-banyak ikrar kepada Allah. Tatkala kita baru ingat mau berzikir, oh ternyata saya barusan ini tidak zikir, langsung ikrar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, mohon kekuatanmu ya Allah, agar aku bisa mendawamkan asmamu di dalam batinku. Mohon kekuatan darimu ya Allah, agar aku ringan untuk berzikir. Ini sangat berpengaruh sekali. Dengan kita berikrar dan tanpa kita berikrar, oh kita ingat untuk berzikir, langsung zikir. Dengan kita awali melalui ikrar yang demikian ini, hasilnya akan sangat berbeda sekali. Ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan.
Saudara-saudaraku rahimakumullah, pelajaran kita ini bukan hanya untuk kita hadir ngaji, pulang, ngaji lagi, pulang lagi, ngaji lagi, pulang lagi. Tidak seperti itu. Yang namanya tolabul ilmi, mencari ilmu itu harus membuahkan hasil. Mencari ilmu itu harus berbuah. Di dalam mahfudzat itu disampaikan, al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tegese pripun? Kula panjenengan nglampahi ngaos punika, kedai kula panjenengan saged ngevaluasi muhasabah kangge pribadinipun kula panjenengan piyambak. Selama kita ikut ngaji dalam beberapa tahun ini, yang sudah terjadi dalam kehidupan itu apa? Ini jangka panjangnya. Kalau pakai jangka yang pendek supaya kita mudah untuk mengevaluasi, dari ngaji yang bulan kemarin sampai ngaji yang sekarang ini, program apa yang saya kerjakan? Yang istiqomah saya kerjakan selama 1 bulan ini apa? Oh, ternyata 1 bulan ini saya fokus sholat tahajud, tapi masih banyak bolongnya. Tatkala nanti ngaji lagi, ada ilmu baru lagi, ilmunya apa? Oh, latihan memaafkan orang lain. Caranya bagaimana memaafkan orang lain? Dengan kita menyambut orang tersebut dengan senyuman, seumpama. Ini sudah berjalan apa belum? Ataukah yang kedua kita kerjakan, tapi ilmu yang pertama tahajudnya kita malah lepas? Berarti ada kemunduran. Ini harus ada program. Nuwun sewu, programipun kula panjenengan sedaya niki mboten namung kangge pribadinipun piyambak. Tugasipun kula panjenengan sedaya niki pripun supados kula pribadi, panjenengan pribadi kalih sedaya keluarga agengipun saged kondur selamat dumateng ngarsa dalem Allah. Carane pripun? Mencari kesucian. Kita dihadirkan Allah di muka bumi ini dengan semua kesucian, lepas dari dosa. Dan caranya bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah? Juga dengan kesucian. Kesucian niku pripun? Manahipun kula panjenengan sedaya, kedai sing paling penting, sing paling prioritas wonten ing atine kula panjenengan punika namung ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niki supados kula panjenengan saged pinaringan slamet. Hadirin hadirat, sedherek-sedherek kawula rahimakumullah. Evaluasi utawi muhasabah niku penting sangat. Supados napa? Supados kula panjenengan sedaya lampahe tambah dinten nderekaken ngaos wonten perubahan sing sae. Saumpami 1 tahun sing kepengker niku kula panjenengan dereng nate nglampahi jamaah kalih keluarga, niku diprogram salat jamaah kalih garwanipun piyambak. Dereng nate istighosahan kalih garwane kalih larene, niku diprogram. Dados nopo kita itu perlu mengenalkan asma Allah ke dalam lingkup keluarga. Caranya bagaimana supaya kita bisa menata yang demikian ini? Tata pribadi kita terlebih dahulu. Non sewu khususipun kangge bapak-bapak, ini tugas yang berat. Mengapa kita harus mampu melawan nafsu kita sendiri? Kita harus mampu memprogram untuk pribadi kita sendiri. Kalau program yang sudah kita canangkan untuk diri kita ini sudah istiqomah, insya Allah bisa ditularkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Nggih garwane kula jenengan piyambak. Lare-larene kula panjenengan piyambak.
Kelawan nopo sing saged kula panjenengan lampahi mboten usah perkawis sing abot-abot. Saumpami saderenge sare ndonga riyin kalih Gusti Allah. Mungkin awal-awal kita berdoa sedapatnya. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ini program yang sangat ringan. Nanti ditambah lagi, sebelum kita berdoa itu kita doakan orang tua kita. Sebelum itu lagi kita tambahi lagi, kita cari tuntunannya baginda Rasul. Apa baginda Rasul itu sebelum tidur? Pertama membaca Qul huwallah 3 kali. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca istighfar. Yang keempat membaca atau mendoakan orang-orang Islam. Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat. Ini perjalanannya baginda Rasul. Kemudian mendoakan orang tua. Baru yang terakhir bismika Allahumma ahya bismika amut. Jadi program kita ini walaupun sepele, tapi bisa menjadikan hari-hari kita, langkah-langkah kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, salawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, contoh yang jelas, manusia teladan, satu-satunya insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau selamat kembali kepada Allah, maka harus melalui pertolongan baginda Rasul. Supaya kita diakui sebagai umatnya baginda Rasul, kita mengikuti hal-hal yang dijalankan oleh baginda Rasul. Begitupun sebaliknya, tatkala kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Jadi ibadah kita itu bukan ibadah yang menurut kita baik, bukan menurut kita, tapi ibadah kita harus dengan standarnya baginda Rasul, dengan standarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan kepada panjenengan semua. Tentunya apa yang kami sampaikan, kami masih belum sempurna, kami juga masih meraba-raba, kami juga masih belajar. Tapi hadirnya kita bersama-sama di majelis ini untuk sama-sama belajar. Supados nopo kula panjenengan saged nglampahi gesang pripun sing sae miturut Allah, pripun sing sae nderekaken tuntunan sing leres, supados kula panjenengan sedaya ugi sedaya keluarga agengipun kula panjenengan sedaya pinaringan rahmat, pinaringan syafaat, pinaringan kegiatan ugi kesempatan saged tilar saking dunya punika kelawan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedherek-sedherek kawula rahimakumullah, setunggal malih kawula aturaken dumateng panjenengan bilih kula panjenengan nglampahi ngaos dados tiyang ingkang nderekaken pengaosan punika sak kirang-kirange sak lemah-lemahe imanipun kula panjenengan sedaya minimal saben dinten boten namung nglampahi salat sing wajib gangsal wekdal. Sak kirang-kirange sak males-malese kula panjenengan sedaya anggenipun gadah iman punika minimal kula panjenengan nglampahi salat tobat, minimal nglampahi salat duha,
minimal nglampahi salat nurus syukur supados napa bilih kula panjenengan sedaya nglampahi salat sing wajib gangsal wekdal punika kathah lupute kathah boten saene kirang sempurna. Pramila ketahipun kula panjenengan sedaya kersa nglengkapi kersa nyempurnaaken perkawis ingkang wajib punika kelawan salat sunnah ingkang sampun dipun aturaken guru-guru kula panjenengan sami piyambak-piyambak. Mekaten kang saged kula aturaken estu kathah lepat saking kawula nyuwun agungi pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.